Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba mendemokan atau mempraktekkan tutorial yang sudah ada, gimana cara membuat sebuah web mapping ya, atau web GIS berbasis web yang simpel dengan menggunakan QGIS. Di sini demonya sudah menggunakan QGIS versi 3 ya. Versi 3. Jadi oleh sebab itu kita mulai aja. Nanti linknya akan saya kasih di komen ya, dimana letak dari webGIS ini. Pertama kita buka dulu QGIS-nya. Di sini saya pakai QGIS Desktop 322 ya, yang long term release QGIS 322 saat ini jadi long term release-nya. Kemudian nanti beberapa demonya akan saya menggunakan tampilan berikut ya. Oke, sudah. Kemudian kita buka project baru saja di sini, yang di project. Di sini saya akan kalau kita lihat dari tutorial yang ada ya, kita saksikan tutorial ada di sini. Kita lihat bahwa dia sebentar, saya coba dulu ya. Dari tutorial yang ada ini dia memberikan sampel adanya sebuah file SHP atau save file yang bisa di-download dari data tersebut, dimana ini merupakan sebuah save file berbentuk vector point yang berisi posisi airport yang ada di seluruh dunia ya. Oke, download. Saya sudah mendownloadnya. Posisinya ada di sini. Saya sudah letakkan di sini filenya. Saya download. Kalau kita lihat di sini SHP-nya, ada beberapa file yang sudah siap di sini digunakan. Setelah itu kita buka QGIS tadi sudah, lalu kita add layer-nya. Oke. Kalau di manual sini dia menggunakan panel browser ya, yang mana rekan-rekan bisa gunakan view, panel, kemudian browser sini. Bisa lewat sini atau juga saya biasanya lewat sini, layer, add layer. Kemudian karena dia masuk save file, artinya file vector layer ya, kita add vector di sini, kemudian kita browse dan kita ambil SHP-nya di sini. File yang tadi ya, kita open and then kita add ya, ini. Oke, saat ini kita udah punya petanya ya. Di sini saya pakai projectionnya adalah 4326 ya, projectionnya. Kemudian ini adalah layernya ya. Oke, kita lihat langkah selanjutnya apa nih setelah kita masukkan. Jadi langkah-langkah yang dibuat sini saya agak sedikit beda-bedain ya, silahkan nanti buat perbandingan. Nah, kalau di sini kemudian dilakukan, oh ya, sebelum kita terus, kita harus punya beberapa plugin dulu. Pertama ya, di sini saya lihatkan dulu pluginnya ada dua ya, yang harus disiapkan. Pertama adalah plugin QGIS to web ini. Ya, kalau saya sudah menginstalnya, ini rekan-rekan harus install dulu ya, plugin QGIS to web. Nah, setelah itu rekan-rekan juga harus menginstal plugin Quick Map Service ini. Nah, plugin Quick Map Service ini. Jadi ada dua plugin yang harus disiapkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Saya udah install dulunya. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya. Ini kita coba panggil web quick map. Di sini adalah quick map service. Ini berasal dari plugin quick map service tadi ya. Saya akan panggil OSM di sini, OSM standar. Saya ambil. Nah, lihat tampilannya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan di sini adalah mengatur atribut-atribut apa saja yang hendak ditampilkan di webGIS. Jadi kalau kita lihat di sini di layer di sini kita masuk properties, kemudian kita masuk field. Di sini ada beberapa field yang disiapkan atau yang ada dalam sampel file tadi, sampel save file tadi ya. Di webGIS nanti saya hanya ingin memunculkan yaitu type, name, kemudian
Ia Takut dan Wikipedia ya. Jadi lainnya akan kita hidden. Nah, cara menghiddennya adalah di sini. Di attribute form ya, kita akan hidden di rank ini, kita hidden di mana di widget type-nya kita pilih hidden. Kemudian feature class-nya kita hidden juga di sini. Kemudian tab-nya saya biarkan, name saya biarkan, abref-nya kita hidden, location kita hidden, kemudian GPS code-nya kita hidden, Ia Takutnya kita biarkan, Wikipedia kita biarkan, tapi untuk Wikipedia karena dia isinya berupa link, kita multiline berbentuk HTML ya. Dan not scale-nya kita hidden juga. Oke, kita apply, klik OK ya, sehingga atributnya sudah beberapa atribut kita hidden. Lihat di sini datanya, kita bisa lihat bahwa Wikipedia itu berisi link. Kita lihat lagi, selanjutnya adalah kita menambahkan jadi kalau melihatkan hasilnya ya sini. Jadi setelah kita hidden, kita bisa lihat di sini ya. Di airport ini kita lihat menggunakan tool identify feature. Kita klik di sini, kita bisa lihat bahwa sini sudah ada beberapa atribut yang tadi kita sudah set di hidden dan tidak di hidden ya. Ini jadi pas ya, ada tuh 2, 3, 4 kan. Kalau kita lihat di attribute table semuanya sih kelihatan sebenarnya, dari scale rank, feature class, type dan seterusnya. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Kalau kita lihat di sini di langkah 8 ada perintah untuk menambahkan kelas, kolom kelas, di mana kolom kelas ini itu adalah untuk mengconcat ya, type dan airport column ya. Oke, kita lihat caranya adalah, jadi di sini di informasi ini nanti kita akan tambahkan di sini sebuah disebutnya kelas ya. Nanti ya, kelas ini berisi informasi antara tipe airport dan tipe dan nama airport. Oke, kita masukkan dengan cara menggunakan ini open field calculator. Kemudian kita create new field, kita kasih nama class, and then output field type-nya kita kasih text string. Jangan lupa length-nya, misalkan saya set misalkan 50 karakter. Kemudian kita tinggal copy aja ini untuk concat-nya ya. Concat itu jadi kita menggabungkan dua buah kolom ya di sini. Kita masukkan di sini. Sebenarnya di sini ada sampel ya, previewnya. Kita seperti ini ya, mid airport, military airport, major airport, gitu. Oke. Kalau sudah, ini sudah kita set output field length-nya 50, output type-nya text, kita klik OK saja. Sehingga kita punya kolom baru kelas di sini. Nah, kita bisa lihat sudah ada kolom baru namanya kelas. Kita save aja di sini, save layer edit, kita save. Kita lanjutkan langkah selanjutnya. Tadi langkah 8, 9 sudah kita kerjakan. Nah, kemudian karena tipenya sudah ada di kelas, kita hidden lagi kalau dibilang di layer di langkah 10 ini. Oke, kita ikuti, klik kanan, properties, masuk attribute form, pilih type, kemudian widget type-nya kita masukkan hidden. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Langkah selanjutnya di sini tadi kita udah cek kolomnya. Langkah 12 adalah membuat kategori atau styling, simbologi di layernya. Simbologi di mana kita mau mengkategorikan tiap
warna di simbolnya berdasarkan kelas dari airportnya ya. Jadi kita bisa lakukan, sebenarnya bisa lewat view panel, kemudian di sini ada apa pengaturan ya. Di sini ada mana layer styling, nggak kelihatannya ini layer styling. Tapi saya jarang pakai ini karena terlihat di mapnya tuh terlalu sempit ya. Kita bisa juga gunakan klik kanan properties, kemudian di sini ada step simbologi. Oke. Di simbologi ini kita buat bentuk categorize, kemudian kita akan kategorikan berdasarkan kelas. Ini. Kemudian kita classify aja sehingga muncul seperti ini ya. Ini all other value-nya saya buang. Cek, kita klik tanda minus sehingga seperti ini. Kita klik OK sehingga kita bisa lihat ada perubahan style di mapnya dan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di langkah selanjutnya. Ternyata di sini ada perintah bahwa disisa hanya dibolehkan untuk map to civilian airport ya, civilian airport. Jadi kita hanya pilih yang untuk civilian aja ya. Oke, kita ikuti di sini, klik kanan lagi properties. Jadi kita akan buang yang non civilian. Jadi kayak ini military ini kita pilihin ya. Nah, ini kemudian kita remove di sini sehingga terpilih kemudian seperti ini. Langkah selanjutnya apa ya, kita lihat. Oh, di sini kita lihat bahwa besar atau size dari setiap simbol dibedakan berdasarkan jenis airport atau kelas airportnya. Oke, oh ini masih tersisa, kita buang. Kita urutkan dulu. Ini simbolnya kita size-nya jadi 4, kita rubah. Kemudian yang ini size-nya jadi 3. Kemudian yang ini jadi 2. Oke. Seperti ini. Oke, kita klik oke aja. Nah, sehingga kita bisa lihat ada perbedaan ukuran dari simbolnya dan warnanya juga. Oke. Kita bisa lihat di legenda sebelah kiri sini. Oke. Selanjutnya kita ikuti lagi, langkah berikutnya adalah menambahkan peta OSM standar. Kalau di Medom di sini layernya diambil dari statement, kalau saya ambil dari OSM. Oke, sudah langkah duluan tadi. Kalau sudah, kemudian di sini sih ada perintahnya di save project ya. Oke, kita save project. Kalau itu saya save di folder yang sudah saya siapkan, latihan, misalkan QGIS the web ya, nama seperti ini, kita save. Oh sorry, namanya sama dengan ini ya. Udah, QGIS the web. Kasih sip. Sudah, kita save, and then langkah selanjutnya project sudah di save, kemudian kita tinggal membuat web GIS-nya, yaitu dengan menggunakan sini di menu web, QGIS to web, dan create web map di sini. Oke, muncul ya di sini. Perhatikan di sini kita bisa atur-atur dulu dari pop-up yang muncul. Kita lihat di sini ada layers and group, appearance, export, setting, dan help ya. Kita di sini juga di bawahnya ada pilihan kita mau pakai apa nih sebagai backgroundnya, apa open layers, apa leaflet, apa map box ya, dan seterusnya. Nah, saya coba kalau di tutorial sini sih dia pakai leaflet pilihannya ya. Pakai leaflet, tapi saya coba di sini akan pakai open layers ya. Open layers.
Di pilihan pertama di sini ada visible, apakah layer visible, apakah dia akan diizinkan pop up ya. Di sini pop up fieldnya nanti saya adalah name, ia takut, Wikipedia dan kelas. Di mana di sini ada pilihan ya, inline label apa header label. Ya, misalkan kita buat dia inline semua dulu, misalkan seperti ini. Kemudian kita update preview seperti ini, sehingga kalau kita klik salah satunya di sini. Kalau di sini, kalau di open layers di saya, kita mau klik biar ada pop up itu nggak bisa. Tapi kalau saya pakai ini leaflet, ya, kemudian saya pilih salah satu, ini bisa seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita bedakan apa inline label, apa itu header label. Jadi kalau header label itu kita cek seperti ini. Di name saya buat header label, kita lihat bedanya. Jadi kalau header label itu dia name kemudian garis baru Shannon. Jadi dia nama kolomnya menjadi header gitu maksudnya. Tapi kalau mau menjadi inline antara nama kolom dan isinya itu menjadi inline satu baris, maka pilihlah inline label. Nah, kita bisa lihat sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini pilihannya OSM-nya bagaimana? Apakah visible juga pop-up-nya? Ya, label kita ini tuh apa bisa? Kita cek sini. Kalau enggak, ya. Ini harus diginin dulu. Update preview, klik sini, nggak ada ya? Ada keluar pop-up. Oke. Di appearance, ya. Di appearance ini kita pilih misalkan apakah kita ingin ada address search-nya, kita cek aja sehingga kalau kita update preview nanti di sini ada pilihan menu search workplace ya. Itu kemudian kita add layer list. Apakah kita akan menampilkan layer list? Layer list itu nanti akan munculnya adalah di sebelah kanan sini ya. Sebelah kanan sini contoh kalau kita pilih yang collapse, kita update preview, nanti di sini ada tampilan seperti ini. Jadi kita harus mouse over dulu baru dia muncul list dari layernya, atau kalau kita expand, pilih expand, ini dia akan langsung automatically tanpa mouse over sudah expand duluan gitu ya. Jadi kenapa saya ambil yang expand ya, kalau di demonya sih dia ambilnya bukan expand di langkah berapa ya, ini dalam artian selangkah di 23 ya. Kemudian kita lanjutkan ya, geolocate user. Oke, kita cek geolocate user apa itu, kita update preview, dia adalah memunculkan di sini ada geolocate ya, show me where I am. Jadi kalau ada kita klik ini dia akan memberitahu posisi kita saat tersebut ada di mana. Nah, gitu ya. Itu di sini highlight on over kita nyalakan, di mana layer search-nya kita akan menggunakan yang mana nih pencariannya ya, misalkan kita mencarinya berdasarkan kode airportnya. Nah, di sini match project CRS-nya saya tidak nyalakan karena project antara si OSM standar ini dengan si layernya itu punya project CRS yang berbeda. Jadi saya tidak cek ini, tapi kalau di sini dicek ya, saya nggak ngerti kenapa. Karena kalau biasanya kalau dicek nanti hasilnya tidak baik ya hasilnya. Oke, measure toolsnya kita gunakan metrik ya, jadi nanti satuannya adalah meter, meter persegi ya, nah, gitu. So pop out no hover, oke sudah. Oke itu ya. Kemudian kita ekspor. Ekspor di sini ada minify GeoJSON file. Itu adalah untuk mencari minify itu meringkas atau memadatkan file GeoJSON yang terjadi. Karena apa? File SHP ini nanti akan diekspor menjadi file GeoJSON. Ya, jadi dia data ekspornya itu tidak berbentuk tidak berbentuk GeoPackage atau apalah, tapi dia berbentuk GeoJSON nanti ya, ekspornya. Oleh sebab itu kalau rekan-rekan menggunakan teknik ini untuk membuat sebuah WebGIS yang datanya sangat besar, kami tidak sarankan ya, karena nanti
satu halaman web tersebut akan sangat gemuk oleh data GeoJSON. Oke, kita update preview, kemudian kita pilih dia mau di folder yang mana. Kita tentukan foldernya dulu. Saya misalkan taruh data foldernya sini di folder latihan. Di sini saya buat di sini, saya ambil dulu letaknya biar gampang nyarinya. Oke, saya ambil ini, saya akan folder ke situ. Precisionnya kita maintain, kemudian saya ambil yang open layers namanya. Kita ambil yang open layers, kemudian kita update, lalu kita export. Dan ini hasilnya. Ini this file want to know your location, kita load. Nah, ini ya, di sini kita lihat kalau hasil pakai dengan open layers ya. Jadi sini kalau saya klik location usernya, kita klik gini, dia akan tahu bahwa saya lagi posisi di Surabaya sini. Kalau klik, nah itu ya ada. Terus kalau ada measure-nya, misalkan kita mau measure ya, atau kita mau nyari sini ya, misalkan saya mau nyari Jakarta, kemudian enter, kita ada list di sini ya, dari API-nya si OSM menampilkan list dari kata kunci Jakarta. Kalau saya klik Jakarta ini, dia langsung ke sini Jakarta ya. Kemudian di sini ada juga pencarian, tadi kita set D berdasarkan kode bandaranya, misalkan kita set DPS atau Denpasar ya. Nah, di sini ada langsung ada pilihan, kita klik sini, maka akan dilihatkan DPS di sini. Ya, gitu. Kemudian kita lihat layernya di sini ada ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini DPS-nya bisa kita klik juga di sini. Oke, bisa nggak ya? Oke, kenapa tidak over? Atau saya harus refresh dulu mungkin? Coba ya refresh. Oke, sini saya pop up ya, kenapa nggak bisa? Ayo, coba kita cek lagi pop up-nya, kenapa nggak bisa? Di sini kita cek inline-nya, tidak bisa ya. Oke. Kemudian pop-nya oke, appearance-nya kita coba pakai yang leaflet ya. Kita leaflet, kita export sekarang. Pakai yang leaflet ini bisa guys. Nah, ini bisa. Kemudian pencariannya coba bagus ya hasilnya. Jadi saya bandingkan antara dari yang hasil menggunakan open layers dengan yang menggunakan leaflet ya. Sini pencariannya juga misalkan saya coba lagi, misalkan saya posisinya di sini, kemudian saya pilih Denpasar DPS misalnya seperti ini, dia akan bergeser di sini ya. Nah, kemudian kalau pencariannya misalkan saya mencari berdasarkan Jakarta tadi ya. Nah, enter, dia akan search ke API-nya di sini Jakarta, tapi begitu saya pilih mouse over-nya hilang. Jadi harus seperti apa caranya? Harus pakai ini kali ya, enter, terus harus dipilihin pakai keyboard. So kalau saya mouse-nya pindah, dia hilang, saya enter aja. Dan ini kata kapitalnya sama temu. Gitu. Coba kita tes lagi measure tools-nya, lihat sini. Ya, kita lihat di sini tidak ada tampak garis. Ya. Kita finish. Ya, nah cuma ada informasi aja. Tapi center gini garisnya nggak tampak. Oke, ini apa? Yang pakai open layers, pakai leaflet. Gimana yang open layers? Kita coba lagi, kita update, kemudian kita export sini. Nah ini pakai ini, kita cek sini. Apa saya salah? Nah ini dia ada klik to start drawing, saya klik. Nah ini enaknya bagusnya di open layers tuh garisnya dimunculkan ya, dibanding saya tadi pakai leaflet ya. Saya pakai leaflet, kemudian
Di sini kita lihat klik to start. Di sini ada kita tulis muncul posisi saya di mana, dia masih muncul. Kemudian untuk ininya Jakarta misalkan, kita enter. Jadi saya sih lebih prefer menggunakan ini ya, menggunakan si OpenLayers dibanding Leaflet.js. Kalau pembuatan WebKit-nya menggunakan menggunakan KBeast Web di sini. Itu demonya. Silahkan rekan-rekan pertimbangkan gimana mau pilih teknologi yang mana. Ini saya hanya menyediakan demonya. Kita perhatikan dulu di sini hasil dari file yang terbentuk ya. Di sini ada bentuknya ya, di sini ada struktur filenya dari image, layer, resource, style dan lain webfont, indeksnya. Di sini file indeksnya. Jadi rekan-rekan nanti tinggal upload aja file FTP-nya ini ke FTP-nya rekan-rekan. Di sini kita lihat layers. Nah, ini lihat bentuknya JS ya. Kalau kita buka di sini pakai edit Notepad++, kita buka. Nah, ini ya JSON, ya keluarnya JSON. Nah, ini datanya bentuk JSON. Tadi kita mini JSON-nya kita dibuat, ternyata dibuat menjadi satu line seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian di mana sih resource-nya? Di sini ada resource untuk kebutuhan OpenLayers-nya. Dan ini adalah pengaturan style ya. JSON-nya kita bisa lihat JSON dari style-nya tadi yang kita buat ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat tutorial yang sudah kita dapat ini. Assalamualaikum.